Sahabat muslim dan muslimah, video ini adalah karya pemuda-pemudi Desa Batursari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yang dipersembahkan oleh Pemuda Karang Taruna Perkasa, Patayat NU Ranting Batursari, Ansor Ranting Batursari, IPNU dan IPPNU Ranting Batursari tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Judul film ini adalah Aku Titipkan Si Yatim Kepadamu. Selamat menikmati bersama. Sahabat muslim dan muslimah, mari kita muhasabah. Kita koreksi bersama-sama siapa diri kita dan di mana kita berada saat ini, serta mau kemana kita akan pergi. Kita adalah bukan siapa-siapa, tak lain adalah makhluk Allah yang hina dan tak berdaya. Maka kembalilah dan mendekatlah kepada Allah Sang Pencipta alam semesta dengan jalan melakukan ibadah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Kita berasal dari setetes air yang hina, yang dititipkan di dalam rahim sang ibu. Kemudian selama 9 bulan kita dijaga Allah di dalam alam rahim, dengan tumbuh kembang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita akhirnya dilahirkan oleh sang ibu dengan taruhan rasa sakit, pedih, dan bahkan nyawa yang menjadi taruhan. Lahirlah kita di alam yang fana di atas kuasa Allah, dan tugas kita tak lain adalah menyembah Allah dengan tanpa keraguan sedikit pun dan berbuat kebaikan di antara sesama makhluk. Ingatlah wahai manusia semuanya, bahwa kita lahir tidak membawa apa-apa dan kelak pun kembali juga tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanyalah amal ibadah di saat kita hidup di alam yang fana. Wahai kalian yang diberikan amanah, kalian yang diberikan titipan oleh Allah menjadi pengusaha yang kaya raya, jangan lupa sedekah dan zakatmu untuk orang-orang yang berhak, yang sudah ditentukan oleh agama. Di sana ada si fakir dan si miskin yang harus engkau perhatikan dan engkau bantu kesulitan dan kekurangannya. Ingatlah wahai saudaraku, kekayaanmu adalah titipan Allah, maka jangan sampai Allah murka dan mengambil semua hartamu dan menghinakanmu di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Banyak pengusaha yang bangkrut dari usahanya sebab dia lalai dengan kewajiban dan zakatnya tidak dikeluarkan, sehingga Allah murka kepadanya dengan mengambil semua harta titipannya yang tidak diindahkan dan dijaga dengan penuh amanah. Wahai engkau yang diberi titipan sebagai pejabat, pemangku kekuasaan atas rakyatmu, janganlah engkau lupa dengan kursi jabatanmu dan seragam kebesaranmu yang engkau gunakannya. Semua itu akan ada masa dan akan berakhir pada masa jabatan yang diamanahkan kepadamu. Maka jadilah pejabat yang baik dan adil atas janji sumpahmu yang atas nama Tuhanmu kau ucapkan dengan lisanmu di saat melakukan sumpah jabatan. Wahai saudaraku, ingatlah tugasmu adalah mengayomi umat. Tugasmu adalah mensejahterakan umat, bukan engkau membodohi umat dan memperkaya diri sendiri dengan caramu yang tidak benar. Korupsi, kolusi, dan nepotisme kau jadikan ajang kebiasaan di saat engkau mengemban amanat sucimu. Wahai saudaraku, jadikan pekerjaan yang diamanatkan kepadamu menjadi ladang dakwah dan ibadah kepada Tuhanmu, agar engkau selamat dunia dan akhirat. Wahai engkau yang menjadi guru, ingatlah Allah menitipkanmu ilmu dan kecerdasan akal di otakmu.
Maka gunakanlah semua untuk ladang ibadah dan berdakwah di jalan Allah. Jangan sekali-kali engkau memanfaatkan ilmu untuk kejahatan terhadap murid-muridmu. Jangan engkau jual ilmumu terhadap orang yang membutuhkanmu petunjuk dan pemahaman. Jangan engkau hinakan dirimu dengan menjual ilmumu. Jadilah engkau guru yang menjadi dan dijadikan suri tauladan oleh murid-muridmu dan orang di sekitarmu. Wahai engkau yang menjadi ulama dan tokoh agama, jangan engkau jadikan kedok kesombonganmu dan sifat angkuh serta kaku dalam menyampaikan agama Allah. Ingatlah bahwa tugasmu adalah menyampaikan ilmu Allah dan menyampaikan syariat Allah kepada saudara dan orang-orang di sekitarmu agar menjadi umat yang madani. Ingatlah tugas muliamu. Jangan engkau kotori dan engkau hitamkan dengan sifat setan dan hewaniamu yang selalu ingin dipuja kebaikanmu, dipuja amal ibadahmu, dipuja ilmumu, dipuja fatmamu, ingin dilihat amal ibadahmu, harus dimuliakan dirimu. Berbuatlah dan berdakwalah sebagaimana nabimu berdakwah dan mensyiarkan agama Allah, murni ikhlas karena Tuhanmu. Wahai engkau yang menjadi pedagang, engkau yang menjadi pengusaha, itu pun amanat dan titipan dari Allah. Maka berdaganglah dan berusahalah yang baik dan benar sesuai dengan aturan syariat Tuhanmu. Jauhilah sifat menipu, sifat pembohong, sifat menang sendiri dan berdagang dengan cara riba dan maksiat. Ingatlah bahwa semua yang engkau punya adalah milik Allah. Maka kapanpun Allah bisa mengambilnya, dan Allah akan membalasmu kelak di akhirat dengan balasan yang sangat pedih. Kecuranganmu dalam berdagang, caramu dengan menipu ketika berdagang, dan cara-cara hinamu dalam berdagang, semuanya akan ada hisab dan pembalasannya. Dengan demikian berbuatlah kebaikan dan lakukan dengan jalan yang benar, agar kelak engkau selamat di dunia sampai di akhir. Wahai engkau yang menjadi petani, jadilah petani yang baik dan benar dalam bertani. Ingatlah bahwa sawah dan ladangmu adalah murni milik Allah, bukan milikmu dan warisan nenek moyangmu. Tanah dan air adalah semua milik Allah dan anugerah yang dititipkan kepadamu. Dan berbuatlah dengan baik atas titipan Tuhanmu. Ketika tanahmu sudah saatnya dipanen, maka jangan lupa sedekah dan zakat pertanianmu yang engkau berikan kepada fakir miskin dan golongan orang-orang yang berhak menerimanya. Jadikan hari-harimu bertani menjadi ladang ibadah kepada Tuhanmu, agar hidupmu diberkahi dan diselamatkan oleh Sang Pemilik alam semesta jagat raya ini, yakni Allah Ta'ala. Wahai engkau para istri, ingatlah engkau menjadi istri adalah amanah dan titipan dari Allah untuk menjadi istri dan ibunya anak-anak yang baik dan benar. Menjadi istri yang solehah, menjadi ibu yang menyayangi anak-anaknya dan keluarganya. Jadilah engkau istri yang taat kepada suamimu dan menjaga kehormatan suami dan keluargamu. Jangan lalai dan jangan menjadi istri yang dimurkai oleh para malaikat Allah, yakni istri yang tidak mampu menjaga kehormatan dan amanat suami dan anak-anakmu. Tugasmu adalah mendidik dan mengajarkan kebaikan kepada anak-anakmu di rumah. Mendampingi anak-anakmu bermain dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anakmu dan keluargamu. Jangan sampai Allah murka atas perbuatanmu yang hina dan menyalahi aturan agama, sehingga kelak kehidupanmu di akhirat sangatlah susah dan nistapa. Wahai engkau yang menjadi suami, ingatlah bahwa engkau adalah imam rumah tangga dari istri dan anak-anakmu. Maka jagalah amanat yang Allah titipkan kepadamu di dunia ini. Jangan sampai istri dan anak-anakmu kelak menuntutmu sampai engkau masuk dalam api neraka sebab kelalaianmu dan kebodohanmu di dunia menjadi kepala rumah tangga yang tidak mampu menjaga amanat Allah. Wahai suami yang mencari nafkah dan bekerja siang dan malam,
carilah rizki Allah yang halal dan baik. Jangan sampai pekerjaanmu tidak sesuai dengan aturan agamamu. Kau hidupi istri dan anak-anakmu dengan rizki yang haram, dengan rizki yang tidak halal, dan berkembang serta tumbuh di dalam tubuh istri dan anak-anakmu. Maka bagaimana kelak ketika engkau di akhirat untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Tuhanmu yang maha adil dan bijaksana. Jadikan hidupmu di dunia menjadi hidup yang membawa manfaat dan barokah untuk keluargamu, sehingga kelak jerih payahmu, keringatmu diganti oleh Allah dengan surga Firdaus. Wahai saudara-saudaraku, apapun profesi dan pekerjaanmu, serta amanat yang dititipkan Allah kepadamu di dunia ini, ingatlah di sekitarmu ada mereka yang lemah, ada mereka yang yatim, dan bahkan yatim piatu. Di sana ada yang menderita, bahkan tidak berdaya karena ditinggal oleh kedua orang tuanya untuk kembali kepada Tuhannya. Dan mereka meninggalkan anak-anaknya di dunia yang masih belum mampu berdiri tegak, belum mampu bekerja dan mencari, serta memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka yang pedih dan susah hidupnya, dan yang sebatang kara tanpa sanak dan saudara di rumah. Serta juga ada mereka yang yatim yang bersama adik-adiknya, yang sama-sama tidak berdaya dalam hidupnya. Mereka perih dan tangisan yang bisa dia rasakan setiap harinya. Mereka memasak seadanya dengan keadaan yang sangat tidak ada. Mereka makan bersama dengan adik-adiknya, dengan makanan yang seadanya tanpa lauk pauk yang sama dengan anak-anak lainnya. Mereka yang yatim tidur tidak pada umumnya. Mereka tidur beralaskan alas seadanya bersama dengan adik-adiknya. Ia menjaga yang kecil dan melindungi mereka dalam tidurnya. Ia menyayanginya. Ia jaga agar nyenyak tidurnya. Sang kakak rela untuk semuanya demi adik-adiknya, agar tumbuh dan berkembang dengan sehat dan sempurna sebagaimana anak-anak pada umumnya. Sang kakak harus menemani bermain bersama adik-adiknya meskipun hatinya ingin hidup seperti anak-anak pada umumnya. Namun apalah daya dan nasib serta takdir Allah berikan kepadanya. Wahai saudara-saudaraku, mereka yatim. Mereka yatim semua atas kehendak Tuhannya, bukan permintaannya dia. Maka mereka semua adalah titipan dan amanah yang harus kita jaga bersama-sama di sekitar kita. Maka aku titipkan si yatim kepadamu. Jagalah amanah dan titipan Tuhanmu. Jangan sampai Allah murka karena titipannya diabaikan dan tidak diperhatikan. Sungguh mulia mereka yang masih memikirkan dan memperhatikan anak-anak yatim yang ada di sekitarnya. Pada umumnya anak-anak yang masih bermain bersama-sama dengan teman-temannya dan bersunda gurau, berlari-larian, berlompat-lompatan ke sana kemari, tertawa bersama-sama, saling satu kesatuan. Sedangkan anak yatim yang repot dengan urusan dirinya sendiri, yang lemah dan pedih dalam kehidupannya. Mereka anak-anak pada mudah dan enaknya makan di mana-mana. Kebutuhan yang lebih, mereka sang yatim hanya makan nasi putih dan kerupuk serta minum air putih saja, susah didapati. Wahai engkau yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka yang yatim, jangan biarkan sifat tidak mau tahu kalian akan menghadirkan murka Allah. Dan Allah akan mencabut keberkahan di dalam desa, kesulitan airnya, gagal panen para petaninya, bangkrut dan kebakaran di mana-mana, sehingga ketidaknyamanan dalam menjalankan kehidupan serta ibadah sangatlah terasa susah. Semoga dengan pedulinya kita semua warga desa yang berusaha memberikan kebahagiaan, senyuman, pelukan kepada mereka sang yatim, Allah ridho. Allah menurunkan keberkahan di dalam desa kita yang tercinta. Allah memudahkan urusan keluarga kita semuanya.
Amin ya rahmatal alamin.